Selamat pagi, siang, sore, dan malam para sobat trader. Ketemu lagi dengan saya, Tulus Bandigea. Pada kesempatan kali ini kita akan menganalisa pergerakan harga emas ya dari awal tahun sampai saat ini ya. Kita akan menganalisa histori, apa saja histori pergerakan harga emas baik teknikal maupun fundamental ya. Oke, kita langsung saja ya sobat trader. Saat ini kalau kita melihat pergerakan harga emas dari awal tahun ya, harga emas memulai perdagangan pada awal tahun pada level 1517 sobat trader. Ya, bisa kita lihat di sini ya 1517.70 dan dari pembukaan perdagangan pada awal tahun 2020 sampai pada tanggal 9 Maret harga emas mengalami kenaikan yang cukup signifikan, di mana memecahkan rekor kenaikan sebesar 186 poin sobat trader ya dari awal tahun ya. Kalau kita lihat dari awal tahun ini sampai 9 Maret ya, dia telah memecahkan rekor sebesar 186 poin. Nah, tentunya hal ini disebabkan ada beberapa faktor pada saat itu, yaitu yang pertama perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina pada saat itu, di mana mereka masih belum sepakat atau menyepakati perjanjian fase pertama mereka, dan ditambahkan juga oleh Amerika dan Iran pada saat itu. Nah, sehingga harga emas naik tinggi sampai puncak 1703 sobat trader. Nah, di sini ada ya 1703.15 sobat trader ya dari awal tahun. Dan setelah itu harga emas langsung mengalami penurunan yang cukup dalam ya, yang cukup tajam ya dari 1703 ya ke level terendah ya. Ini adalah menjadi level terendah saat ini, yaitu di 1451 ya. Di 1451 ini disebabkan karena aksi taking profit para investor pada saat itu, karena kesepakatan fase pertama antara Amerika Serikat dan Cina udah selesai, dan sehingga para investor pada saat itu melakukan yang namanya aksi taking profit, dan harga emas mengalami depresi yang cukup dalam dan mencetak rekor pelemahan, yaitu ke level 1451 ya, dan mencetak rekor penurunan itu sebesar 252 poin sobat trader ya, dari 1703 sampai harga terendah di sini ada ya 1451. Oke, dan dari situ harga emas kembali berkilau lagi, kembali menjadi primadona di pasar komoditas ya. Karena disebabkan ada beberapa faktor ya, Yang pertama tentang penyebaran wabah virus corona yang bermula dari Wuhan ya, dan ditambahkan lagi dengan yang namanya wabah virus corona tersebut ya, benua Amerika Serikat dan Eropa mengadakan yang namanya lockdown, dan perekonomian di situ semua macet, ekspor impor semua macet. Semuanya manufaktur, GDP semua pada turun, makroekonomi pada turun semuanya. Dan di saham juga melakukan yang namanya, para investor juga melakukan yang namanya aksi taking profit di saham, dan mereka mencari aset yang lebih aman, yaitu emas sobat trader. Nah, jadi mereka beralih pada aset safe haven seperti emas. Dan pada saat itu dari level terendah tahun 2020 harga emas mencapai puncak kenaikan, yaitu 8 tahun terakhir ya, level tertinggi 8 tahun terakhir ya sobat trader. 8 tahun terakhir yaitu di level 1703 ya. Tentunya ini telah mencetak rekor kenaikan 314 poin. Itu cuma gara-gara wabah virus corona doang sobat trader ya. Dan saat ini penyebaran wabah coronavirus saat ini ya telah mereda, sehingga kekhawatiran para investor terhadap wabah coronavirus saat ini sudah mereda, dan stimulus bank moneter yang dilakukan oleh Bank Moneter semua jor-joran, sehingga saham juga mulai plus saat ini, dan para investor kembali melakukan aksi taking profit di emas, dan mereka akan beralih ke aset berisiko seperti mata uang dan saham. Kenapa? Karena saat ini lockdown dengan dibukanya suatu pelonggaran
pelonggaran lockdown dan dibukanya suatu pertumbuhan ekonomi yang sudah di lockdown ya selama COVID-19, ini semua dibuka lagi sehingga perekonomian menjadi membaik kembali, dan udah 3 kali berturut-turut para investor melakukan taking profit di aset safe haven ya. Dan saat ini kalau kita menghitung range pergerakan harga emas, di mana sih ya, yang menjadi pertanyaannya, di mana sih normal price pergerakan harga emas jika sentimen global saat ini sudah mereda seperti, atau sudah mereda ataupun sudah balik seperti semula. Jadi yang menjadi pertanyaannya itu price normalnya di berapa? Oke, langsung kita hitung sama-sama sobat trader. Kita hitung sama-sama ya, kita tarik garis Fibonacci dari harga terendah ya, dari harga terendahnya di 1451. Kalau kita tarik sampai harga tertinggi tahun 2020 ini, yaitu berada di level 1765 ya. Kita langsung lihat, kita langsung atur. Di sini harga tertinggi 1765.10 dan harga terendah 1451.10. Oke. Langsung aja kita lihat. Ya, sobat trader. Nah, kalau kita lihat di sini ya, normal price pergerakan harga emas berada di range 1608 ya, berada di 1608 dan berada di level di range 1577. Itu adalah normal price pergerakan harga emas sobat trader ya. Kamu harus tahu itu, karena saat ini sentimen global saat ini sudah mulai membaik, baik juga rilis data makroekonomi sudah mulai membaik, di mana tingkat pengangguran sudah mulai membaik, semuanya manufaktur sudah mulai membaik, semuanya rilis data makroekonomi sudah mulai membaik dengan adanya yang namanya dibuka kembali pelonggaran lockdown ataupun dibuka kembali lockdown yang telah dilakukan pada saat penyebaran wabah coronavirus ya. Dan saat ini normal price berada di level 50% yang berada di level 1608 ya, dan 1577 sobat trader ya. Kalau kita hitung support pertamanya ya, support pertama berada di level 1645 ini sobat trader, yaitu 61,8%. Jika harga emas mengalami penurunan atau menembus level 61,8% atau 1645, harga emas akan melanjutkan penurunannya di level normal price-nya ya, di level normal price atau di level 50%, yaitu berada di 1608 ya, berada di 1608 sobat trader. Dan jika itu lagi bisa tembus, dan harga emas bisa juga melanjutkan ke 1577 kembali. Saat ini semua back to normal, udah new normal semua. Kenapa? Sentimen global udah mulai mereda saat ini. Oke sobat trader, itu aja dari saya ya. Semoga analisa pergerakan harga emas ini menjadi acuan untuk transaksi, dan semoga kamu bisa taking profit ya, walaupun harga emas turun kan kita bisa menyimpan yang namanya sell kan gitu. Oke sobat trader, itu saja dari saya analisa pergerakan harga emas di sepanjang tahun ini ya, baik histori pergerakan grafiknya dan ataupun histori pergerakan fundamentalnya. Oke, itu aja dari saya. Jangan lupa taking profit dan selalu perhatikan money management Anda dalam melakukan transaksi. Ingat. Oke sobat trader, itu aja. Sampai ketemu di analisa market berikutnya dengan saya Tulus Rifandi Gea sebagai Research and Development di PT Solid Berjangka. Sampai ketemu di lain waktu.